Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman dan sakramen pada ibadah minggu ke-25 sesudah Pentakosta adalah Bapak Pendeta Benyamin Lauhena Besir. Dan kita diajak untuk menghayati tema Kamulah Surat Kristus yang terbuka. Di dalam ibadah ini, kita akan menyaksikan pernyataan pengakuan percaya melalui sakramen baptisan serta penubuhan anggota sidi jemaat bagi 2 orang warga gereja. Umat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Nyanyian jemaat, mari menghadap Allah. Kita bakti 24, bait 1 dan 2.
berpadu suara, nyanyikan haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita telah memasuki minggu ke-25 sesudah masa raya Pentakosta. Dan dalam ibadah ini kita bersama-sama akan menjadi saksi bagi warga jemaat yang akan mengaku dan mengikrarkan imannya. Nats pembimbing kita yang menuntun ibadah kita pada pagi hari ini dari kitab Yeremia 31 ayat 33 yang menyatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat." Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah, karena besarlah kasih-Nya diberikanku hanya oleh darah-Nya dan Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada meninggalnya. Oh kasih Allah selamanya di surga terdengar. Dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia akan berakhir selamanya. Malaikat terdengar agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap terus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada meninggalnya. Oh kasih Allah selamanya di surga terdengar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Di tempat kudus ini kami datang dalam kerendahan hati dengan pujian dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Karena apa yang kami rasakan hari ini adalah bukti dari janji-Mu atas kehidupan kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan perubahan dan penurunan, kami tetap mengandalkan kuasa dan penyertaan-Mu, ya Tuhan. Terlebih ketika kami berada dalam kegiatan keseharian kami dengan lingkungan dan berhadapan dengan orang banyak.
Kami juga mengakui bahwa terkadang kami terlalu percaya diri dan mengandalkan kekuatan kami sendiri tanpa memohon penyertaan-Mu. Ampunilah kami atas segala kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah pada hari ini kami kembali mendapat kekuatan untuk melanjutkan aktivitas dan kegiatan kami di tengah-tengah dunia ciptaan-Mu. Terlebih dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu. Dengarlah doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nyanyian umat, waktu doa yang kudus. Gita Bakti 298 bait 1 dan 4. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar pujian dari salah seorang jemaat kita, seorang anak yang akan menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu
kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di hari Minggu ini kembali kami datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Kami dipanggil bersekutu dalam rumah-Mu di tempat ini. Dan kini kami juga akan menjadi saksi bagi kedua anak Tuhan yang akan mengaku iman untuk mengikut Engkau. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami semua dan kedua anak Tuhan ini akan dibimbing di saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Kami dimampukan untuk dapat mendengarkan pewartaan firman-Mu dan kami dimampukan untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Dan kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan sebagai surat-surat Kristus yang terbuka di tengah masyarakat, baik di dalam perkataan dan juga perbuatan. Karena hari ini Tuhan sedang menulis surat-Mu di dalam hati kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dan ketika Tuhan mengutus kami, Engkau mau supaya kami menjadi surat yang terbuka, surat-surat Kristus yang terbuka melalui tindakan dan perilaku kami. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang akan kita bacakan secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat yang genap. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 yang mengatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah dalam Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya.
jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapa, jemaat yang menyaksikan siaran ini. Shalom. Tema kita, kamulah surat Kristus yang terbuka. Saudara-saudara, kita semua mengenal kata surat. Zaman dahulu orang kalau mengungkapkan isi hati itu dengan surat. Tanya sama orang-orang tua kita yang dulu-dulu tuh. Kalau dia sudah jauh berlayar, lalu di rumah cuma menunggu apa? Suratnya datang. Baru surat itu dibuka, waduh rasanya hatinya melayang-layang. Kenapa? Pasti ada kata-kata, aku rindu kamu. Itu bagi orang-orang tua. Kalau yang sekarang mau nggak pakai surat, ya. Zaman sekarang nggak pakai surat, cukup dengan WA. Saudara-saudara, saya memulai dengan sebuah tulisan Rasul Paulus. Sebelumnya saya mengajak saudara-saudara untuk mendengar sebuah ilustrasi, dan ini bukan ilustrasi yang isapan jempol, tetapi ada bukti nyata. Ada seorang Kristen pada zaman penjajahan, bukan orang Kristen, dia tidak menjadi Kristen, dia rindu menjadi Kristen. Kenapa? Karena dia sangat kagum dengan pengajaran Yesus. Teristimewa dalam Injil Matius tentang khotbah Yesus di bukit. Dia mengatakan ajaran Yesus ini sangat bagus sekali kalau dipraktekkan. Dan dia punya kerinduan ingin menjadi pengikut Kristus. Satu kali kerinduan itu dia ingin ungkapkan untuk datang di zaman penjajahan. Masuk di gereja, dia orang pribumi. Ketika sampai di depan pintu, kemudian seorang pelayan di depan mengatakan, ini bukan tempatmu, di sini khusus orang kulit putih. Kalau saudara bukan kulit putih, silakan, bukan tempatnya di sini. Sejak saat itu dia mengatakan begini, seandainya kehidupan orang Kristen seperti yang diajarkan dalam khotbah Yesus di bukit, tentu saya akan menjadi Kristen. Dia adalah pejuang dari India, Mahatma Gandhi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita ini kita mau membahas tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus. Dikatakan dalam tema kita, kamulah surat yang terbuka. Saudara-saudara, kalau kita membuka tulisan Paulus ini, maka dia mengatakan begini dalam tulisannya yang kedua tadi, pasal 2 ayatnya yang keempat. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata.
Bukan supaya kamu bersedih, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Maka surat 2 Korintus ini sering disebut sebagai surat air mata Rasul Paulus. Mengapa? Rasul Paulus itu punya pengalaman di jemaat Korintus kalau kita baca dalam surat yang pertama. Dia diragukan kerasulannya. Bayangkan, backgroundnya Rasul Paulus itu selalu menjadi percakapan atau orang yang tidak suka dengan Paulus. Dia bahas semua, dulu dia begini orangnya, bla 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 bla, dan seterusnya. Dia dulu yang menangkap orang Kristen, lalu kamu nanti menjadi Kristen, kamu ditangkap, dan seterusnya. Mereka tidak menerima perubahan yang terjadi. Dan karena itu Paulus ingin mengatakan, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ini kan terpecah. Dan Paulus ingin mengatakan, adakah kamu dibaptis dalam nama Kefas, dalam nama Paulus? Tidak ada. Mereka dibaptis dalam nama Tritunggal Allah yang kudus. Jadi dasarnya itu bukan dari perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah. Makanya yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, di tengah-tengah pergumulannya dia menangis. Dia mengatakan, saya mencucurkan air mata. Kenapa? Karena banyak sekali hinaan yang datang pada diri dia. Latar belakang dia selalu menjadi perbincangan, dan banyak orang, akhirnya jemaat itu mulai terpecah, terbagi-bagi, golongan Apolos, golongan Kefas, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, dalam tuntunan itu kemudian Paulus mencoba mengembalikan jemaat Korintus, dan surat ini kembali kita rasakan bagaimana Paulus ingin mengatakan jemaat itu mulai secara perlahan-lahan kembali lagi. Lalu dia katakan, kamu adalah surat pujian kami. Ingat, Paulus tidak bicara pribadi, tapi Paulus ingin bicara pelayanan dia dan teman-temannya. Kalau kita membaca di sini, ya, di sana Paulus dikatakan di dalam bacaan kita, dia menanti Titus. Jadi dia mau katakan bukan hanya dia yang membuat jemaat itu menjadi satu, tetapi pelayanan-pelayanan dari jemaat atau pelayan-pelayan yang sudah diutus, sehingga jemaat ini kembali menyatukan diri. Akhirnya dikatakan, kamu adalah surat pujian yang tertulis. Kalau kata dikatakan, kamu adalah rekomendir dari pelayanan kami. Kamu sudah dilewati masa-masa yang sulit, dan sekarang kamulah menjadi pujian. Jadi katakan tadi, yang dikenal dan dibaca, kalimatnya begitu. Nah saudara-saudara, dalam teks aslinya kita mau katakan yang dibaca atau dikenal artinya untuk mengetahui, terutama melalui pengalaman-pengalaman. Ya, jadi dibuka dan bisa dilihat melalui pengalaman Rasul Paulus yang terus menuntun dia tetap setia dan loyal dalam pelayanan. Dan hasilnya jemaat itulah yang menjadi kemudian bertumbuh. Yang kedua, dikatakan apa? Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan tinta, tetapi dengan roh. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan kamu telah ternyata, kamu telah menjadi nyata, kamu telah menjadi jelas melalui kata-kata dan perbuatan, tindakan dan semuanya. Setelah melalui proses yang panjang, jemaat Korintus kembali dalam satu keutuhan yang baik. Dan Paulus mengatakan sekarang menjadi nyata, kamu sudah menjadi jelas. Jadi apa yang terungkap itu yang tersembunyi itu semua terungkap melalui pelayanan dan tindakan jemaat pada waktu itu. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu yang tadi dikatakan bahwa ada jemaat di Korintus itu latar belakang Yahudi dan latar belakang Yunani. Background ini yang selalu menjadi persoalan. Yahudi mempertahankan sunat, Yunani tidak kenal sunat. Bagaimana ini caranya? Lalu dipondasi kepada tadi Allah yang Tritunggal di dalam Yesus. Pondasi itu kemudian menyatukan dua perbedaan ini menjadi satu.
Yang kesemuanya tidak lain kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi Paulus dan teman-teman dalam pelayanannya, Titus dan sebagainya, itu bisa menyatukan jemaat Korintus bukan karena kekuatan manusia, tapi karena pekerjaan Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, persoalan sekarang adalah menjadi surat terbuka. Bagaimana? Tadi yang saya bacakan ilustrasi tadi, Mahatma Gandhi, dia sangat kagum dengan orang Kristen. Tapi sayang, perilaku orang Kristen tidak mengajak dia untuk kemudian dia mengikuti atau menjadi Kristen. Itu yang dia bilang. Andaikan orang Kristen itu melakukan seperti yang dikhotbah di bukit itu. Apabila pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Apalagi apabila kamu dinista, berdoalah, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apalagi sanggupkah orang Kristen, sanggupkah saudara dan saya menjadi kitab terbuka bagi orang lain ketika orang lain menghina, mencaci maki, apalagi menghujat? Apa yang mau kita balas? Apakah kita balas juga? Yesus mengajarkan para murid pada waktu itu adalah supaya balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kata Rasul Paulus apa? Sama seperti kita menaruh bara api di kepalanya. Ini orang kalau dibuat begini, dia diam-diam, tenang saja, gak mau berbuat apa-apa. Dibeginin juga diam saja. Kenapa? Karena ada tangan yang lebih besar. Kata Paulus mengatakan, pembalasan itu bukan hakku, tapi hak Tuhan. Itu pembalasannya, kata Rasul Paulus. Makanya Paulus, orang mau bilang dia begini tentang kerasulannya, dia membela pada waktu dia menulis surat di Galatia. Dia katakan, aku menjadi rasul karena Kristus, bukan karena manusia. Pembelaannya di situ. Nah, saudara-saudara, khususnya bagi kedua anak kekasih kita, namanya sama sih ya. Satu Khairunusa dan satu lagi Anisia, belakangnya sama-sama dipanggilannya Nisa, sama-sama Nisa. Waktu percakapan itu saya bilang Nisa yang kiri dan Nisa yang kanan karena cuma berdua gitu ya. Nah, Nisa ini mereka berdua mau belajar tentang Kristus. Lalu kalau sudah menjadi orang Kristen, apa yang kemudian dia buat? Nah, itu dia. Setelah saya dibaptis, setelah saya percaya kepada Kristus, menjadi orang percaya itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena di belakang ini banyak orang yang akan mencaci maki kamu dan akan terus berupaya untuk mengendorkan imanmu. Ini yang selalu dikatakan. Kalau kita baca di suratnya yang kedua ini, pada pasalnya yang pertama, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia katakan begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi saudara-saudaraku, walaupun kita diperhadapkan dengan seperti itu menjadi pengikut Kristus, yang dituntut dari setiap pribadi adalah kita memperlihatkan yang begini loh yang Kristus mau. Gitu. Kadang-kadang kan orang dapat apa namanya itu sertifikat. Kalau kita bilang sertifikat lah, surat-surat baptis, surat CD dan sebagainya, itu menunjukkan nih saya sudah Kristen. Mana buktinya? Nih surat CD, surat baptis, saya sudah dibaptis, saya sudah. Bukan itu. Tapi perilaku kalian. Itu yang menjadi surat terbuka di depan orang. Kalau perubahan itu tidak ada, sama seperti Paulus yang dahulu orangnya begini dan begitu. Menurut banyak orang dia selalu menangkap orang Kristen dan seterusnya. Dia sudah dirubah menjadi orang yang sekarang merangkul orang Kristen. Dan banyak sekali pertumbuhan jemaat itu. Nah, saudara-saudara, itu yang dikehendaki. Adanya perubahan. Saudara sudah dialihkan dari hal yang hidup dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, dibalikan atau dialihkan menjadi kehidupan yang baru, yang semuanya berakhir dengan keselamatan. Kalau dalam surat Yakobus kepada jemaat perdana,
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tapi Pak Pendeta di Injil, di suratnya Paulus juga bicara manusia dibenarkan karena iman. Betul. Itu karena banyak orang Kristen yang salah penafsiran tentang tulisan Paulus. Maka surat Yakobus menegaskan manusia bukan soal iman saja, tetapi perbuatan dari jawaban iman itu. Kalau saudara percaya kepada Yesus, berimankan kepada Yesus, apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan begitu. Jadi siap-siap ya, Anisia dan Hairunisa sudah siap jadi orang Kristen. Siap ya. Walaupun Anisia berkata, aduh saya nanti orang tua. Sekarang bukan itu persoalannya. Bagaimana sekarang kamu mempertanggungjawabkan iman. Jadi kitab terbuka. Orang baca. Baca di depan banyak orang. Oh inilah orang Kristen seperti yang dikata ya. Jadi buat kita semua jemaat-jemaat Kristen, jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang ada sedang menyaksikan siaran ini, mari jangan sampai kita membuat orang lain kecewa lalu meninggalkan Kristus. Tapi jadilah surat-surat Kristus yang terbuka sehingga banyak orang yang rindu untuk mengenal Yesus. Nisa dua-duanya deh saya panggil ya. Nisa dua-duanya. Jadilah surat terbuka. Ya. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya kamu apakah jawabmu ya dengan segenap hati, bukan itu saja, tapi yang dituntut sikapmu, tutur katamu harus berubah, bukan lagi seperti manusia yang lama. Sekarang kamu menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru itu bukan berarti kalau sekarang ini handphone itu kalau mau bagus dia ganti casing, enggak. Kamu tidak ganti casing. Ya kamu ya begitu-begitu aja, cuma hidupmu menjadi baru melalui perbuatanmu dan kata-katamu ya. Jadi surat terbuka, kalau sekarang kan nggak ada, zaman sekarang orang susah. Makanya di kantor pos tuh nggak ada lagi surat-surat yang masuk, nggak ada, yang ada ini WA. Ya banyak WA itu keluar. Alangkah indahnya ketika WA itu mulai kata-kata selamat pagi, shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Enak kan yang membaca? Dengan demikian itu akan disebar, di-share ke sana sini. Nah, itulah yang disebut, itu saja baru WA terbuka ya. Nah, sekarang hati-hati Bapak Ibu, bukan kata-kata saja yang bisa mengakibatkan orang lain tidak masuk Kristen, tapi dengan tangan pun juga orang lain bisa tidak mau masuk Kristen, bisa meninggalkan Yesus. Dengan tangan kita, dengan jari kita tetap orang bisa meninggalkan Yesus. Jadilah surat terbuka supaya banyak orang datang memuji Tuhan. Ya, bisa Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita
Kita akan masuk dalam pelayanan peneguhan sidi. Dengarkan penjelasan. Jemaat kekasih Allah, kita akan menyaksikan dan menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gerejawi terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa dalam iman. Oleh karena itu, mereka sekarang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Begitu pula dengan pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Diyakini telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi, dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berdasarkan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti mereka akan mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni umatnya. Jemaat yang terkasih, kita menguatkan saudara-saudara ini dengan memohon penguatan oleh Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu yang kudus kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan sakramen baptisan yang telah kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Engkau menolong kami untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Yesus Kristus Putra-Mu telah mengorbankan dirinya dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka, biarlah mereka mengikuti Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Allah yang Esa kekal selama-lamanya. Amin. Kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi, kami mengundang saudara-saudara untuk mendengar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup saudara sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara,
serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun persekutuan tubuh Kristus, yaitu umat-Nya, dalam kasih karunia yang saudara miliki? Apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan umat-Nya, Saudara Hairunisa? Apakah jawabmu di hadapan Allah Tritunggal dan disaksikan umat-Nya, Saudara Anisia Indria? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara. Jemaat, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna. Biarlah hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali, tetap berdiri.
dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Kita membawa saudara-saudara kita ini. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukan tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus.
jemaat Allah yang terkasih, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Berbalik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doxologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami belajar dari pengalaman Rasul Paulus melalui suratnya dan melalui pelayanannya, sehingga kami juga dapat dijadikan sebagai surat Kristus yang terbuka. Ajarlah kami untuk memperlihatkan hidup kami, sehingga melalui kata dan perbuatan kami, banyak orang yang mengenal akan kasih Kristus. Terus istimewa kedua saudara kami, kedua anak Tuhan, Khairunusa dan Anisia Indria, biarlah mereka akan menjadi surat Kristus yang nyata di tengah keluarga dan banyak orang melalui perkataan dan perbuatan mereka. Hari ini kami mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Kami mau berdoa untuk kami semua selaku majelis jemaat, pimpinan di lingkup jemaat, para diakan, penatua dan pendeta. Biarlah kami dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan untuk setia kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan pelayanan kami bersama. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk karya pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing, dan pelayanan kami. Kami mau berdoa pada hari ini Tuhan untuk unit-unit misioner. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster dan keamanan. Kami menyerahkan semua fungsi dan unsur yang ada di Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk seluruh warga Jemaat GPIB Sejahtera dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, keluarga Bapak Sujatmi, keluarga Bapak Robert Charles Uring. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 2, keluarga Ibu Sylvia Rikumahu dan keluarga Ibu Sondang Krisma Hutapea. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Dadang Martono Lilipori dan keluarga Bapak Trivino Nikolaus Kainama. Kami juga mau berdoa untuk sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Reinhard Petrus Makahinda dan keluarga Bapak Robert Kawet. Bapak Robi Kawet. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 5, Saudara Mario Jeremia dan keluarga Ibu Carolina Watimena Patinama. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, Saudari Tri Esti Setianingsih, Penatua Bapak Gultom, Bapak Iswayudi, Bapak Martin Lemena, Bapak Balsasar Melisa, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, Ibu Yohana Lemina, Bapak Petrus Jawa, Diaken Bapak Agus Sutarwo, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Anya Julia Watimena, Ibu Dwiyanti Rositia Ningrum Patiata, Ibu Wiwik Agustina, dan Bapak Luki Kesaulia. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ya Bapa, dan biarlah mereka mendapatkan kembali pemulihannya
Dan biarlah kasih karunia Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka, pelayanan yang mereka rasakan baik di rumah maupun yang di rumah-rumah sakit, yaitu Ibu Wiwik Agustina dan Bapak Luki Kesaulia. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan melalui pelayanan rumah sakit ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati agar kami tetap di dalam tuntunan Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Kami menyerahkan seluruh langkah-langkah hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berdoa untuk rencana ibadah pengucapan syukur yang di dalamnya kami akan merasakan penyegaran iman melalui ibadah syukur hari ulang tahun GPIB Sejahtera Jakarta yang ke-35 yang akan diselenggarakan pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati pelayan firman-Mu dan juga panitia pelaksana agar boleh menjadi satu sukacita bagi kami untuk semakin mempererat dan juga memberkati pelayanan kami bersama di tengah-tengah jemaat-Mu bahkan di tengah masyarakat. Bapa di surga, kami menyerahkan akan seluruh persiapan-persiapan kami untuk mengadakan ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun GPIB Sejahtera DKI Jakarta yang ke-35. Biarlah kami semua mendapatkan kekuatan daripada-Mu Tuhan, dan Engkau membuat semuanya pasti indah pada waktunya. Kami mau berdoa juga untuk kami semua yang melayani hari ini, para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, pianis organis, demikian juga untuk multimedia, penanggung jawab sound system, solois, dan juga seluruh warga jemaat yang hadir maupun yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini. Diberkatilah juga koster dan keamanan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua tugas panggilan kami di dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke daerah. Biarlah kami bersama-sama dikuatkan untuk melawan pandemi COVID-19 ini, yang kami percaya kami akan bisa lalui badai ini secara bersama-sama sebagai sebuah bangsa dan negara yang tetap menjaga kesatuan dan persatuan kami semua ya Tuhan, yang merupakan anugerah Tuhan ketika kami menikmati kemerdekaan. Terima kasih, kami menyerahkan doa dan syukur kami pada hari ini ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami semua dalam kasih Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kita mengingat ajakan pemazmur, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersatu dalam doa. Sebagai bentuk rasa syukur kami yang mendalam kepadamu, ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kecukupan rezeki yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami dapat terus meneruskan ziarah hidup kami di dunia ini. Kami bersyukur atas makanan dan minuman yang cukup bagi kami sepanjang minggu ini. Ya Allah, kiranya persembahan kami ini dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pokok Warta, Minggu 22 November 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk pertama kali bahwa jika tidak ada halangan ataupun keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Rashid Ruben Adrai, putra dari Bapak Kamaril A. Adrai dan Ibu G.A. Kamaril Adrai, Jemaat Sektor Pelayanan 4 GPIB Sejahtera, dengan Saudari Christine Prihatiningsih, putri dari Bapak Gatot Suwito dan Ibu Sumiati, warga Jemaat GPIB Efata, Jakarta. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 jam 10 di GPIB Efata, Jakarta. Ibadah syukur penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020. Ibadah syukur penutupan kegiatan pelayanan tahun 2020 akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, pukul 19 secara live streaming. Tempat di GPIB Sejahtera. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh presbiter sektor pelayanan 1 sampai dengan 5. Ibadah perayaan syukur HUT ke-35 GPIB Sejahtera. Ibadah syukur HUT ke-35 GPIB Sejahtera akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 5 sore hingga selesai, bertempat di Gereja GPIB Sejahtera. Mohon perhatian dan kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 5. Mohon perhatian bahwa setiap sektor diwakilkan hanya 12 warga jemaat. Sakramen Perjamuan Kudus. Diinformasikan kepada warga jemaat GPIB Jemaat Sejahtera DKI Jakarta bahwa ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Desember pada waktu 10 pagi dan pukul 5 sore. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Simon Laibois, dalam usia 46 tahun pada tanggal 18 November 2020 dan dimakamkan pada hari yang sama. Almarhum pernah bekerja sebagai tenaga ekspedisi di kantor gereja GPIB Jemaat Sejahtera dari tahun 2009 hingga 2010 dan pernah terdaftar sebagai jemaat di sektor pelayanan 2. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pendaftaran baptisan. Diberitahukan kepada warga jemaat pembukaan pendaftaran baptisan kudus anak yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Desember 2020 dalam ibadah Natal kedua. Bagi keluarga yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat mengambil formulir di kantor sekretariat setiap hari kerja dengan melampirkan fotokopi akte lahir anak, fotokopi akte surat sidi dan surat nikah orang tua. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 22 November 2020
sampai dengan 28 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara, dan saudari. Terima kasih. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita semua, dan kita akan terus mengingatkan dan diingatkan. Jadilah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca dan dilihat orang. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah hati pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.